itu aja anak mau nunggu. Iya. Masa Ramadan kita nggak bisa bikin anak Betul, nungguin Ramadan? betul. Anak kok puasanya puasa beduk, kan nggak ada istilah namanya puasa beduk. Ibadah pada hakikatnya itu ketika dia sudah balik, dia sudah harus bisa misalnya melakukan apa yang menjadi kewajiban. Ada orang berbagi tapi flexing, berbagi malah merendahkan orang, menyakiti orang. Bismillah, assalamualaikum. Kembali lagi nih di Cerita Caca bersama dengan Ustadz Benri. Nah, masih tentang bulan Ramadan dan hubungannya dengan anak-anak kita. Gimana cara kita bisa mendekatkan diri kepada anak-anak kita supaya mereka tuh melihat Ramadan ini sesuatu yang sangat menyenangkan, Betul. Ustadz. Nah, puasa itu kan sangat penting Betul. buat kita yang dewasa. Gimana cara kita bisa menggarisbawahi kepada anak-anak bahwa puasa itu penting loh nak, puasa itu tuh menyenangkan loh nak. Apa yang harus kita lakukan supaya bisa mengajarkan anak untuk bisa berpuasa? Iya, poinnya yang paling utama adalah bagaimana persiapan di bulan Sya'ban itu satu rumah itu sudah sepakat untuk menyambut Ramadan dengan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya bikin family meeting ya. Family meeting itu bagaimana misalnya membuat rumah itu menjadi sesuatu yang seolah-olah baru dalam pengertian satu. Misalnya anak-anak sudah selalu terinstal setiap tahun bahwa menjelang Ramadan itu ada bersih-bersih misalnya. Misalnya yuk kita rapi-rapi gitu, bersih-bersih, mulai dari mungkin mengganti tata letak rumah yang seperti kesannya baru, bahkan misalnya membuat spanduk ya. Spanduk ini kan hal-hal teknis yang sebenarnya tidak ada larangan dari para ulama. Itu adalah hal-hal yang sangat disukai oleh anak-anak, menghias rumah ya. Yang kita hias tentu hiasan-hiasan yang tidak perlu berlebihan layaknya pesta, tapi kita ingin misalnya mempersiapkan anak-anak, oh ini ada tamu agung, misalnya ada tulisan spanduk selamat datang Ramadan, keluarga besar Caca, Pak Diko siap menyambutnya misalnya, atau kalimat-kalimat itu, atau bikin kalender yang kita siapkan. Jadi anak-anak merasa ini sesuatu yang memang istimewa secara manusiawi. Mereka akan menganggap oh ini hal yang memang istimewa, bukan hal yang biasa. Bulan ini tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Bahkan kita bisa bikin kalender khusus, target-target, misalnya targetnya bunda apa, targetnya ayah apa, targetnya anak-anak apa gitu ya. Kalau di rumah saya misalnya ada satu papan besar gitu ya, atau karton. Di situ saya nuliskan target Abi sebagai ayah kepala keluarga, misalnya berkaitan baca Quran apa, terkaitan dengan tarawih, terkait dengan hafalan, itu ditulis gitu ya. Nanti masing-masing bisa melihat kenapa ini penting. Jadi nanti anak-anak akan selalu terframing bahwa hal-hal seperti ini sangat menyenangkan, termasuk bagaimana mendiskusikan menu. Anak-anak misalnya kapan bisa terlibat pada saat dia di bulan Ramadan untuk misalnya mempersiapkan menu berbuka gitu ya. Menu berbuka apa yang istimewa yang dia ingin bikin. Itu bisa kita diskusikan. Nah, karena ini tentang bagaimana Ramadan sebagai bulan kegembiraan itu juga dirasakan oleh anak-anak dengan secara konkret ya. Bahwa dia bukan ancaman, tapi dia adalah sesuatu yang suasana baru yang membuat itu menjadi spesial. Makanya kenapa ketika salah satu sahabat melihat ada salah satu putranya yang sedang masih kecil, dia sedang rewel pada saat dia berpuasa, dia langsung membuatkan mainan, karena memang itu salah satu yang memberikan pengalihan pada saat dia mengalami puasa yang mungkin berat di masa tersebut. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat Ramadan itu menjadi berkesan, maka kita harus melakukannya justru di saat 4 bulan Sya'ban, dan nanti pada saat bulan Ramadan kita bisa melakukan sesuatu yang sangat kreatif. Jadi vibe-nya berasa. Betul, gitu misalnya nanti Caca membangunkan misalnya Kesia misalnya bangun pagi, bangun pada saat pada saat sahur misalnya, kan bisa mendiskusikan di saat menjelang tidur. Besok bangunnya pertama mau dibangunkannya jam berapa? Kalau kita kasih tahu jamnya. Yang kedua mau dibangunkannya caranya gimana? Kan cara membangunkan itu juga anak merasa tahu, aku maunya nanti dikelitikin, aku maunya nanti mami bacain ini atau mami nyanyikan lagu ini. Dan ketiga, maunya besok menu welcome drinknya apa. Jadi nanti mami kasih ke Kesia gitu. Nanti misalnya ini buat Kesia, kemarin kan minta jeruk gitu. Jadi dia selalu bangun tidur itu ada sesuatu yang baru. Bahkan kalau perlu misalnya
memasak itu pakai kreativitas. Berapa kali saya bilang sama ibu-ibu, kalau misalnya menunya sederhana tempe akan tetap jadi tempe. Tapi ketika dihadirkan tempe berdasarkan nama huruf anak, misalnya saya pernah sama istri ketika pertama kali anak kami masih balita itu, ya, nama anak Faris, misalnya kita bikin tempe digunting pakai huruf F, A, ini tempe aja itu. Nah akhirnya kita goreng. Tapi ketika seru ketika dia tahu goreng itu, dia wah mau nasinya banyak. Yang menariknya adalah dia makan sahurnya lahap, itu tempenya nggak dimakan. Kata dia ntar kepotek urunnya gimana gitu. Tapi makannya mau gitu, makannya mau karena dia melihat itu satu yang excited. Walaupun akhirnya saya bilang nanti pada saat kita udah berpuasa ini nggak boleh dimakan, nggak apa-apa. Dia bilang ya udah nggak apa-apa. Jadi dia mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi jangan sampai tempe tuh apakah harus kotak, kan nggak harus ada kotak. Boleh juga kita bikin bentuk segitiga atau apa, kan itu salah satu kreativitas yang boleh kita bisa aja bangun. gitu ya. Jadi sebenarnya kita bikin ambience-nya itu meriah dalam tanda kutip, Iya. menyenangkan, Betul. membuat tertarik Betul, gitu ya. betul. Karena kayak Afwan ya ada beberapa waktu-waktu tertentu lah dalam perhitungan 1 tahun itu yang nggak perlu aku sebutin gitu ya. Tapi kan itu kadang-kadang ditunggu-tunggu sama anak-anak Betul. gitu loh. Kayak aku pengen nungguin bulan ini karena ada ini, nungguin bulan Iya. ini karena ada ini gitu. Nah, itu Betul. kan karena ada sesuatu excitementnya. Misalkan Afwan, misalkan kayak tahun baru nungguin kembang apinya, walaupun Betul. kembang api hilaf ulama ya. Ya. Ada yang bilang membolehkan, ada yang tidak membolehkan gitu ya. Itu di luar konteks ini. Tapi maksudnya sesuatu yang seperti itu yang itu aja anak mau nunggu. Iya. Masa Ramadan kita nggak bisa bikin Betul, anak nungguin Ramadan, betul. sesimpel itu. Betul. Terus Ustadz ada juga tuh yang bilang anak kok puasanya puasa beduk, kan nggak ada istilah namanya puasa beduk. Jadi kalau memperkenalkan anak itu ya udah jelasin dong kalau puasa itu dari subuh sampai maghrib, atau ya nggak apa-apa kan namanya juga anak belajar, biarin aja lah mereka puasa jam 12 buka terus nanti lanjut lagi puasa, atau gimana sih sebenarnya pada zaman Rasul itu? Iya. Poin pertama adalah gini, hakikatnya adalah kita harus tahu bahwa mana yang disebut dengan ibadah, mana disebut latihan ibadah. Oke. Bahwa ibadah pada hakikatnya itu ketika dia sudah balik, dia sudah harus bisa misalnya melakukan apa yang menjadi kewajiban. Tapi sebelum ibadah, dia sudah harus persiapkan yang apa yang membuat dia siap nanti pada saat kewajiban itu muncul. Oke. Makanya itulah yang disebut ibadah itu ibarat hardware. Maka di umur-umur sebelum dia sampai balik kita mempersiapkan software. Contoh, misalnya anak perempuan dia kewajiban hijabnya itu syar'i itu di umur ketika balik mens. Tapi dan itu adalah hardwarenya. Softwarenya apa? Softwarenya rasa malu. Supaya dia punya rasa malu sehingga dia kalau singkap malu nggak mau kelihatan. Nah, rasa malu itu harus diinstal di umur-umur awal. Misalnya sholat itu kan ibadah yang luar biasa ini. Softwarenya rasa syukur. Syukur itu harus diinstal sehingga ketika dia bilang, kenapa aku sholat, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Terima Allah kasih sama berikan. Allah ya, Masalah. Nak. Misalnya kayak berbagi, bersedekah. Sedekah itu kan ibadah. Softwarenya empati. Karena kalau dia nggak punya empati, dia menjadi flexing. Ada orang berbagi tapi flexing. Berbagi malah merendahkan orang, menyakiti orang. Berarti apa? Software itu sudah diinstal di umur-umur sebelum anak masuk fase balik. Termasuk target anak di umur kecil itu adalah bukan ibadah. Tadi menginstal software. Softwarenya namanya adalah disiplin dan komitmen. Puasa Jadi, itu. Di puasa itu softwarenya disiplin karena dan komitmen. jadi apa yang membuat dia bisa disiplin, yaitu ketika dia misalnya tepat terhadap apa perjanjian, misalnya gini, kakak mau sahurnya jam berapa, sanggupnya sampai jam berapa. Kalau dia sanggup sampai maghrib, sama aku kayak nggak bisa. Oke, sampai berapa? Sampai jam 12 zuhur ya. Oke, sampai zuhur selesai. Nah, nggak ada lagi namanya puasa, itu namanya komitmen. Jadi dia latihan. Nah, jadi dia dipersiapkan. Jadi jangan kita langsung bilang lanjut lagi juga nggak ada. Cukup sampai 12 selesai. Berarti kakak hari ini bisa loh komit. Karena gini, lupa tadi softwarenya namanya disiplin dan daya tahan. Daya tahan. Jadi disiplin daya tahan. Jadi katanya sekarang kakak bisa sampai jam 12. Kalau besok biasanya sampai jam 1 sanggup nggak? Komit ya sampai jam 1. Pokoknya apa kalau nangis sebagai komit. Kita belajar melatih disiplin dan daya tahannya. Ketika aku sampai jam 1, gitu sebagai jam 1, dikit lagi. Oke. Jadi sampai jam 1. Sangat masuk akal sih. Jadi itu yang disebut
disiplin dan daya Daya tahan. Endurance. Jadi dia itu latihan untuk itu. Sehingga nanti sampai dia sudah umur yang kita rasa sanggup, bahkan belum sampai balik pun kita tantang. Bisa nggak? Baru itu kasih hadiah boleh. Kalau sampai maghrib nanti mami kasih hadiah. Nah, kalau sampai maghrib oke ya, bisa apa yang lakukan. Bahkan pada saat dia merencanakan itu, gini, kita bantu dia merencanakan apa yang mengalihkan dia dari rasa lapar itu. Jadi di malam harinya, bisa gini, apa yang kakak, karena anak-anak sebagian besar itu dia menagih rasa lapar itu di umum jam-jam rawan jam 3. Satu, karena nggak punya kegiatan, karena nggak bengong, dia nggak melakukan apapun. Itulah kenapa jam-jam itu justru kita bikin planning agenda. Karena anak-anak yang nggak punya agenda di saat dia puasa, pasti dia nagih lapar. Pengennya makan, pengennya ngemil. Oh iya, makanya tapi misalnya gimana kalau jam 3 kita jalan. Nanti kita lihat ke kebun binatang yuk dan sebagainya. Nggak usah jalan kaki tapi naik kendaraan. Jam 3 persiapan menu yuk buat dibuka, nanti Sibuk masak. bantuin masak gitu. Kalau misalnya adik khawatir lapar dan sebagainya, gini aja, yang nanti ngocok-ngocoknya nanti yang masak ke wajannya masih mami aja. ya, Jadi ya. bau-bau wanginya nggak kecium. Betul. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita planning dilakukan. Dilakukan. Nah terus bagaimana kalau ternyata dia udah nangis-nangis, jerit-jerit sebagainya, yang namanya latihan ya, kalaupun kita misalnya nggak tega sampai dia merasa dan sebagainya, nggak apa-apa, jadi pelajaran. Bisa kita bilang gitu ya, udah berarti di sini hari ini kamu sudah berusaha sampai jam sekian. Ya, berarti belum sampai maksimal. Ya, nanti jadi bahan evaluasi. Misalnya komitmen jam 3, atau komitmen maghrib itu jam 3, jam 4 udah orang-orang yang merusung sampai sebagainya. Dan kita malah khawatir jadi trauma. Ya itu sudah bilang, ya sudah mau buka ya sudah nggak apa-apa. Nanti kalau udah keadaannya tenang, baru diajak ngomong anaknya, kamu tadi tidak sampai target ya. Tidak sampai target, nggak gitu. apa-apa, besok bisa memenuhi target. Nah, kita evaluasi gini, apa yang membuat tahu-tahu adik pengen makan? Iya, soalnya mama masaknya masuk ke hidung aku, jadi aku jadi nggak bisa lapar. Oh, berarti di situ, berarti pada saat nanti mama masak, kamu bikin agenda gimana? Yang paling penting jangan memstimulasi mereka yang membuat nanti rusak dengan gadget. Karena seringkali masalah yang munculnya adalah saat dia mengalihkan itu dengan gadget, malah nanti kita jadi PR baru setelah itu. Setelah kecanduan gadget. Setelah kecanduan. Ya, makanya nanti ada manajemen gadget juga yang harus diatur pada saat dia melakukan ibadah selama Ramadan tadi. Masya gitu ya. Allah. Tapi ini sangat masuk akal banget, karena kalau kita ngobrol sama beberapa psikolog anak gitu ya Ustadz ya, ketika anak misalkan mau ngambil daun ini nggak boleh, kalau orang tua itu sudah memberikan aturan tidak boleh, orang tua sendiri yang tidak boleh melanggar, ya kan? Karena kalau ketika orang tua itu melanggar, anak kan jadi kayak, ini sebenarnya orang tuaku tuh gimana sih gitu kan? Karena kan sebenarnya diajarkan disiplin itu. Jadi mau anaknya nangis-nangis guling-guling dalam tanda kutip, anak nggak boleh, orang tua nggak boleh kalah. Nanti kalau orang tua kalah, di kepala anak bahwa aku tahu caranya mengalahkan orang tuaku dan membuat orang tuaku ngikutin aku adalah aku harus nangis dan guling-guling gitu. Tapi untuk dalam fase itu mungkin ya orang tua harus tahan-tahanin ya mungkin seminggu 2 minggu lah. Lebih dari itu anak akan kecap sendiri. Ternyata apapun yang aku lakukan aku nggak bisa dalam tanda kutip bikin kalah orang tuaku ya. Makanya itu yang kita bereskan. Kalau itu kan fase ketika anak tantrum ya. Betul. Dan kalau tantrum sebagian yang seperti itu kan disebut tantrum manipulatif. Tantrum manipulatif itu memang akan menjadi beresiko ketika kita mudah tergoda pada saat anak menunjukkan hal-hal yang mungkin emosi-emosi yang negatif tadi. Akhirnya kita ngalah gitu. Itu emang jadi bahaya. Makanya biarkan anak menyelesaikan itu penting. Tapi ada juga tantrum yang disebut tantrum frustratif. Kita harus tahu dia punya energi emosi yang tidak terkatakan, ya maknanya ekspresinya lewat marah, nangis. Dan kalau tantrum frustratif kita selesaikannya dengan mengajak dia bicara, karena dia miskin kosakata, kosarasa. Makanya kita harus ngasih tahu apa sih yang kamu rasakan. Iya, betul. Kamu emosi, kamu marah ya, kamu frustasi ya, kamu kesel kamu karena sedih, kamu kecewa gitu. Betul. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Bendri. Insya Allah Ramadan ini menjadi berkah buat kita semua. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.